Firman Tuhan pada siang hari ini, izinkan kami terlebih dahulu membacakan pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, dengan tema sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman sekarang ini. Romo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, menjadi mempelai Kristus, agar kami semua hidup di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romo yang kedua, sikap yang harus dimiliki di zaman-zaman akhir ini. Ada 5 sikap yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang ini. Yang pertama, memiliki semangat yang prima. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan, selalu optimis dan positif, karena menyadari rencana Tuhan Yesus atas dirinya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Saat kita memahami dan memandang kasih Kristus yang besar, kita akan dipenuhi dengan semangat hidup yang prima, yang tidak gampang patah semangat. Yang kedua, melakukan pekerjaan kita dengan gembira. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Hendaklah kita menikmati pekerjaan kita dengan penuh rasa syukur. Tinggi rendahnya pendapatan bukan alasan untuk bergembira atau tidak, karena Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun menjadi sumber berkat bagi kita. Ingat, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Yang ketiga, bekerja dengan kasih. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Apapun profesi kita, mari kita memiliki semangat bekerja bagi Tuhan. Bekerja lebih giat dengan segenap hati dan untuk Tuhan, sesuai dengan karunia dan profesi yang Allah percayakan kepada kita, baik di dalam pekerjaan sehari-hari maupun di dalam pelayanan kita, sehingga rencana keselamatan Allah bagi mereka yang belum percaya dapat digenapi melalui diri kita, sehingga kita menjadi Injil yang terbuka. Yang keempat, tidak menjadi hamba uang. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Di akhir zaman, manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Artinya mereka tidak memperdulikan hal-hal yang baik. Siapapun butuh uang, tetapi uang bisa menjadi hamba yang baik, bisa juga menjadi tuan yang bengis. Orang yang tidak waspada terhadap uang akan menjadi hamba uang. Yang kelima, selalu berdoa. Lukas 18 ayat 1, Markus 1 ayat 35. Doa adalah tindakan sederhana yang dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja, tidak dibatasi ruang dan waktu. Doa adalah permohonan yang kita harapkan pada Tuhan. Ini bukan sekedar perkataan, biasa, tapi mengandung kebenaran dan mendasar dan merupakan kebutuhan penting bagi hidup manusia. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendugakan hati Engkau dan tidak mendugakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.